Halo gengs, kembali lagi bersama gua San dari Jira ID. Ya, hari ini gua akan mulai lagi review mengenai smartphone terbaru. Ya, pertama gua akan coba review. Ya, ini sebenarnya udah banyak yang review sih. Yaitu dari produk itel. Masa gua harus review si Nubia terus ya kan? Bosen lah ya. Jadi gua coba nih itel, kebetulan itel S25 Ultra. Ini udah lama rilis di bulan Desember kemarin. Sekarang gua mau review sekalian unboxing lah dikit ya. Langsung aja kita mulai aja. Oke, dari covernya S25 Ultra ini gua kebetulan dipinjami ya. Ingat, ini unit pinjaman. Dipinjami oleh pihak itel dengan RAM 8, virtual RAM-nya ini 8 dan eksternal lagi, dan internal room-nya ini 128. Berarti ini yang harga sekitar 2 jutaan ya. 2 juta kurang kayaknya deh sekarang. S25 Ultra. Terus di depannya kalau kita lihat nih ada support Android OS update. Berarti itel menjanjikan satu kali OS update. Terus layarnya juga udah 3D curve, super bright AMOLED display, terus cornering Gorilla Glass-nya ini udah 7i atau 7i. Dan dia juga sudah IP64 nih, tahan percikan air nih. Dan ada NFC, tentunya ada logo itel di depannya, itel yang baru ya. Di bawahnya ya ada hiasan S25 Ultra. Sebelah kiri, nah ini ada kerjasama nih sama Calcare. Jadi garansi resminya yaitu Calcare selama 12 bulan. Terus di sini ada 100 days screen protection service. Jadi ini ada 100 hari protection service layar. Kalau layarnya pecah ya bisa diklaim hanya satu kali gitu. Terus di sebelah kanannya kosong. Oh, dapat free apa nih? Free casing lah. Di belakangnya langsung aja kita lihat selling pointnya apa aja sama speknya. Layarnya udah AMOLED, terus juga resolusinya 2436 kali 1080. Androidnya udah dimulai dari Android 14 nih, gengs. Nah, bentar ya, gua rapin kamera gua dulu. Oke, gengs, kita mulai lagi aja. Tadi terus juga Androidnya udah mulai Android 14, terus kamera depannya 32, sensornya di dalam layar, in display fingerprint. Sensor fingerprintnya nih, baterainya itu 5000 mAh, terus jaringannya 4G. Ini harusnya ditulis kayak 2G, 3G, 4G walaupun 3G udah nggak ada di Indo kan. Terus kamera utamanya atau kamera belakangnya itu 50 MP plus makro. Ya, jadi kamera itu cuma 2. Terus apa lagi nih? Ya udah tadi yang gue sebutin ada apa? Ada IP64 waterproof ya kan. Tapi bukan buat dicelup-celup ya. Ini cuma waterproof kayak tahan percikan doang. Gitu. Soundnya by DTS. Udah gitu aja. Terus apa aja sih yang bakal kalian dapat nih di S25 Ultra ini? Langsung aja kita cek. Oke, yang akan didapatkan yaitu unitnya nih. Nah, ini kebetulan gue dapat unit yang black ya. Terus, nah ini yang tadi dibilang di sini ada kameranya cuma 2, yang satu kamera utama, yang satu kamera makro. Gitu. Terus juga di sini ada LED-nya, LED lingkaran LED, di sini juga ada LED flash. Di sini bukan kamera tapi sensor infrared nih di sini. Jadi biasanya kalau brand lain kayak Xiaomi, nah itu infrarednya di sini, dia ada di sini. Gitu. Nah, selain dapat handphonenya, kita dapat casingnya juga nih, ya soft case-nya. Terus dapat charger ya, Type C. Terus dapat kabel data, terus dapat chargernya. Nah, chargernya ini masih 18 watt tuh ya, 18 watt maksimal. Nah, sebelumnya kan kalau S23 Plus kan nggak dapat. Nah, S25 ini yang Ultra dapat nih, dapat charger nih. Oke. Lanjut lagi. Oke, langsung aja kita bahas mengenai desainnya. Desainnya itu ya layar melengkung ini cukup rapi ya. Nah, kebetulan gue dapat unit pinjaman yang ini ya, anti goresnya ini udah dilepas kayaknya nih pas lagi dipakai review sama yang lain. Terus juga sudut-sudutnya itu lancip. Ya kalau kita lihat sepintas ya mirip S24 ya, Samsung ya. Mirip, cuman bedanya ini itel. Oke. Dan sekarang udah keluar S25, ternyata mirip juga desainnya. Duh, cuman beda ini nggak ada S Pen-nya ya. Oke, langsung aja di belakang kayak begini. Materialnya ya licin lah sebenarnya, cuman nggak ninggalin sidik jari tuh. Nggak ninggalin sidik jari. Oke, ada logo itelnya, emboss itelnya. Bagian bawah itu ada
speaker, lubang charger, mic, sama SIM card ejector atau SIM tray-nya. Di sebelah kiri kosong, nggak ada button. Di sebelah kanan itu ada button satu, power sama volume up and down. Di sebelah atasnya, wah rupanya polos juga gengs. Jadi ini ngandelin cuman single mic ya. Di sini ya micnya cuman ada satu nih. Sebelah sini nggak ada, polos ya kan, nggak ada semacam guratan antena, nggak ada. Wah bener-bener nih. Ini kayak kalau kualitas suara kalau buat nelpon agak dipertanyakan ya, micnya cuma satu gini di bawah sini. Oke, langsung aja kita tes nyalanya gimana. Nah, di depan kita disambut dengan logo itel. Nah, ini itel yang baru, logonya seperti ini, bisa kalian lihat. Terus powered by Android, tuh kan. Cakep sih kalau kita lihat. Pas nyalain juga layarnya tuh melengkungnya, cakep lah ya. Nah, ini logo itel terbarunya. Cakep bener. Terus apa lagi ya? Oh ya geng, sebelum kita lanjutin nih, kebetulan ini ada titipan dari itel. Jadi dari tanggal 25 Februari sampai 25 Maret, itel akan ngadain big promo Ramadan. Nah, itu cuman ada di official itel di TikTok Shop. Nah, di situ tuh itu ada diskon gede-gedean, termasuk diskon 50%. Nah, katanya begitu sih. Cuman nih ya, di situ juga ada lagi nih gebrakan baru dari Itel. Itel ngeluarin HP terbarunya, yaitu HP murahnya. Ya kebetulan gue belum dapat pinjamannya, tapi kemarin udah testing juga. Itu serinya udah tau lah kalian di official Itel, seri Power 70. Speknya gue kasih bocoran apa enggak ya. Intinya dia nggak pakai chipset yang sama kayak ini, beda chipsetnya. Chipsetnya dia kembali ke seri P lagi. Chipsetnya itu dia nggak pakai Spirit RAM, udah itu aja lah. Gebrakannya nanti apa ya, pokoknya ini chipset baru yang di rebranding. Oke, gitu aja. Oke, lanjut lagi nih. Nah, itu udah kasih bocoran tuh, jangan lupa pantengin terus tuh. Nah, di sini tuh kita lihat UI-nya itu tetap masih sama, UI ciri khasnya Transsion. Di depannya itu ada kalender, cuaca, ada browser ya, browsernya macam-macam. Kalau Intel punya Hola Display, Hola Browser. Kalau si Tecno punya apa gitu. Pokoknya cuma bedain itu doang. Galeri AI-nya sama. Nah, kebetulan ini kan tadi gue agak sedikit menelisik ya. Jadi gue coba cek. Ternyata kelebihannya itu ada di sini fitur spesialnya. Jadi dia sudah dynamic bar, sudah ada memory fusion, terus ada mode gamingnya. Ternyata HP Intel ternyata nggak dibuang ya mode gamingnya. Beda dengan brand sebelah yaitu brand Nubia. Jadi kalau HP kasualnya Nubia, mode gamingnya dibuang. Baik itu seri V60, V60 Design ataupun seri-seri kamera yang lain lah. Kecuali seri Nubia Neo-nya itu ada mode gaming. Tapi kalau di HP-nya Transsion selalu ada mode gaming. Jadi lebih worth it kan? Nah, terus yang paling oke nih, lampu layar ini nih, gengs. Nah, ini lampunya ada ambient lampunya nih, ada sebenarnya ada hijau, ini cuma ada biru sama ungu. Kalau kita set ya, kita set saat di game itu ada banyak modelnya. Tuh, ada putih doang, biru, merah, biru hijau. Nah, pokoknya ada yang 4 warna nih. Kita coba cocokin dulu dari sini. Nah, kita lihat nih. Tuh kan, kece kan, merah, biru, putih, merah, biru. Nah, coba kalau kita ganti ke ini yang ada 4 warna. Putih, kuning, hijau, biru, ungu. Tuh, cakep gengs tuh kalau dilihat tuh. Jadi ini HP sebenarnya entah peruntukannya untuk apa, untuk casual atau apa, tapi dikasih nilai plus nih. Ini LED-nya. Dan fungsi LED-nya tuh banyak ya, efek lampu latarnya ini. Ada untuk gaming, untuk musik, ada untuk notifikasi kunci layar. Sama untuk timer foto nih, gengs. Jadi kalau lagi moto lu pakai timer, layar itu kayak akan ngedip 1 2 3 cekrek. Nah, ngasih informasi kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya langsung sekalian aja gua review. Nah, dia kebetulan si S25 Ultra ini juga sudah pakai penyimpanan UFS 2.2. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih, walaupun 128 tapi dia ngebut banget gitu. Buktinya apa? Ya UI-nya ini loh, tuh lembut tuh. Terus juga chipsetnya udah ada peningkatan dari S23 Plus yang kemarin itu kan pakai T606. Nah, ini pakai T620 gitu. Lebih oke lah ya. Sedikit lebih oke. Nanti kita kasih lihat skor Antutunya berapa.
Terus juga kelebihannya nih buat main dia touchscreen-nya kayak gimana, nanti akan langsung gue sajikan. Oke. Nah, lanjut lagi ya gengs ya. Oh ya gengs, kita kan sudah terhubung dengan wifi. Kita coba cek-cek dulu ya. Ini karena baru dibuka nih handphonenya, kita lihat di sistem apakah dia menerima updatean atau tidak. Biasanya kan kalau handphone yang paling gue benci nih ya, kayak HP Android tapi udah dibeli tapi nggak dapat auto update. Nah ini kita lihat ponsel saya. Nah nih di sini ada tanda perbarui. Jadi apa sih yang diperbarui, terus dari versi mana ke versi mana. Ini kalian catat ya, ini S686LN. Versi palingnya itu versinya tuh di belakang nih. Ini tahun, ini bulan, ini tanggal 2024, bulan 11 tanggal 1, versi 1528. Apa sih yang dirubah? Oh, dapat Google Security Patch sama add one tag live wallpaper feature. Fix isunya ada banyak nih. Nah, lanjut lagi nih, gengs. Nah, kemarin setelah update ternyata ada lagi update lagi. Nah, ini udah update yang kedua kali nih. Update kedua kali menggunakan software versi, ini software versinya itu nih 241126 V1629 V1629 ini yang sekarang. Nah ini biasanya kita coba cek lagi nih, ada update lagi kah. Nah ternyata update terakhir, oh ada lagi nih gengs, tuh baru nongol lagi tuh, pembaruan sistem sedang di-download. Tuh ada lagi nih 241227, berarti updatean 2024 bulan Desember tanggal 27 V1735. Ada lagi kan. Nah ini udah 3 kali update nih. Fix isunya masalah portrait appearing to whiteness when capture the rear camera in super night mode. Terus ada optimasi isu sky appearing too bright, terlalu keputihan tuh langitnya. Tuh, jadi ada 2 isu yang di fix tuh ya. Gitu. Nanti kita cek lagi habis ini ada. Oke, ini tampilan setelah update ke versi 17 berapa gitu ya. Terus ya udah selesai. Kita coba masuk lagi ke ponsel saya, kita lihat ada lagi nggak sih update terbarunya. Mudah-mudahan nggak ada lagi, tapi kita coba cek-cek lagi sekitar 1 menit atau 2 menit lah ya. Kita refresh. Biasanya kan mereka kan server harus cek email dulu nih. Oke. Langsung aja kita bahas penampakan depannya. Depannya itu selalu ada cuaca dan ya UI khasnya Transsion. Terus kalau kita slide itu ada tools yang isinya macam-macam. Ada kalkulator, kontak. Nah, terus ada iPulse, ini semacam aplikasi pihak ketiga. My Health ini aplikasi untuk jam tangan atau aksesorisnya Transsion. WeLife ini adalah aplikasi baru yaitu untuk mengontrol jarak jauh. Misalnya mau ngontrol remote atau mau mensinkronkan dengan perangkat itel yang lain atau Tekno yang lain, nah itu bisa gitu loh. Nah terus juga selain di tools tadi kita bisa lihat nih, nah, ini bloatware nih, ada aplikasi pop sama game populer. Nah ini sebenarnya nih bloatware bawaannya Transsion tuh. Nah kalian mau unduh silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nah ini review gue paksa-paksain aja lah karena ya memang sudah tanggalnya harus rilis. Nah terus juga kita bahas lagi di kameranya. Nah ini kan kebetulan kameranya cukup bagus ya, yang digembar-gemborkan kemarin. Nah coba kita ambil sampling aja satu foto ke sini, kita jepret, tak. Oke, kita lihat hasilnya. Hasilnya cukup detail sih, sampai debu-debu aja hampir kelihatan tuh ya. Oke lah ya menurut gua. Terus kemarin gue sempat nanya ya ke pihak itel apakah ada fungsi macam kayak AI gitu. Dia bilang ada sih harusnya. Nah ini gue mau cek apakah ada fungsi AI-nya atau apa. Nah kenapa ini masih loading, masih memuat. Apa dia masih memproses terus? Nah gue agak bingung nih. Oke gengs, ini udah gue restart 1 kali. Kita coba lihat lagi ya ke kamera. Kita buka lagi nih galerinya yang dari kamera. Nah ini udah nongol foto gue yang paling ganteng. Gue edit terus juga memuat lagi. Nah,
kayak gini lagi. Ini mau sampai kapan? Nah, oke, di sini gue langsung mulai aja nih. Gue penasaran sama CPDT-nya. Ini eMMC atau UFS, tapi aktualnya dia bilang UFS. Kita cek UFS-nya bener nggak sih 2.2. Nah, itu rate-nya itu 300. Rate-nya berapa nih? Kita lihat. Kalau rate-nya sekitar rate-nya bagus ya, 500. Ya berarti UFS 2.2 nih. Nah, oke, hasil hasil CPDT-nya kayak gini ya. Cakep. Seberapa kencangnya dia? Lumayan, dapat speed segini tuh kalau di rumah gue termasuk lumayan, walaupun aktualnya 50 Mbps, tapi ini dapat 1/5-nya. Ini udah oke. Dia bisa nggak sih disetting pakai WiFi 5 gitu loh, 5 GHz gitu. Apa cuman support 2.4? Kita lihat aja APBN-nya ya. Tuh, APBN-nya tuh ternyata support 5.0 GHz. Oke, lanjut ke bahasan ini nih, menu option yang scroll up to down ini, atau kalau orang dulu bilang notification center. Nah, ini nih penyakitnya Transsion nih. Ini sejak awal NFC selalu tune on ya. Tapi di icon sini NFC itu nggak ada. Ini tolong dirubah ya. Tampilin aja bawaan NFC itu di atas, jangan diumpetin begini tuh. Ya. NFC di add dulu. Nah, ini jadiin default di atas. Jadi orang tuh tahu kalau ini tuh ada NFC-nya gitu. Terus tahu cara matiin NFC-nya tuh. Oh ya, geng, sebelum kita bahas aplikasi yang lain, ini juga bukan sponsor ya. Ini hal yang perlu gua tekankan ke kalian. Ketika kalian punya device brand Infinix, Itel atau Tecno, tolong dicatat ya. Kalau kalian rusak jangan pergi ke service center yang ngawur-ngawur ya. Kalian simpen aja aplikasi Calcare ini. Nah, di Calcare ini kalian bisa lihat nih, atau kalian bisa bikin reservasinya. Kalian mau ada servis atau misalnya mau klaim waranti, ya kalian buka aja aplikasinya. Nah, terus kalian izinkan nih, kalian pilih semua ya kan. Nah, nanti kalian bisa tahu nih, gua kalau mau perbaikin handphone gimana tuh, ada perbaiki reservasi online. Kayak gitu. Terus di sini ada promo-promonya dari Calcare tuh. Ada premium service, macam-macam. Nah, kalau kalian rusak tuh, ini kalian bisa lihat nih, ada ASMC Ciledug. Ini yang terdekat dari gua nih, ASCM-nya nih. Ada ClickCare. Nah, dia akan source dari yang paling dekat nih. Nah, tuh. Jadi kalian jangan lari ke after sales yang sembarangan, larilah ke Calcare ya. Ini bukan sponsor nih, tapi gua ngasih tahu biar kalian warantinya tuh nggak angus. Sayang banget beli HP mahal tapi garansinya baru sehari rusak. Bawa ke after sales yang abal-abal, terus tiba-tiba dibongkar, garansi hilang. Yang nyesel siapa? Ya kalian juga sebagai user gitu. Makanya ini saya tekankan nih, pakailah after sale yang resmi yaitu Calcare, oke? Oh ya gengs, gua lanjut mau tes Mobile Legend tapi sepertinya belum di-download semua. Nanti gue coba download patch-nya dulu. Nah, untuk speakernya ya, ini tadi udah gue coba cek, speaker suaranya bagus, cuman ini masih mono ya, belum stereo ya. Nah, dia masih mono di sini, satu speaker. Oh iya geng, sebelum gue bahas aplikasi lain, gue bahas mengenai layarnya. Layarnya ini kan udah layar lengkung ya. Dan juga si Itel S25 Ultra ini udah pakai cornering Gorilla Glass 7i. Nah, kita bahas nih untuk corneringnya. 7i ini termasuk seri Victus ya, tapi kelasnya untuk yang menengah. Nah, bukan cuman menengah sebenarnya, kalau kita telisik lagi, ini dikhususkan untuk smartwatch atau smartphone. Ya, bisa buat smartwatch, bisa juga smartphone untuk yang kaca anti gores dan anti jatuh. Nah, kenapa terkesan kuat ya, karena itu peruntukannya khusus. Nah, terus device apa sih yang pakai 7i ini? Gua kasih lihat aja ya. Nih ada Find X8. Nah, itu pakai Gorilla Glass 7i tuh. Jadi di Itel seri harga 2 juta udah pakai. Tapi kompetitornya yang pakai harga seri 14 juta, 16 juta nih, yang belasan juta baru pakai tuh. Ya nih, kalau nggak percaya ini ada di sini nih, Gorilla Glass 7i. Ini nilai jual yang ditawarkan tuh tinggi banget.
Makanya kenapa dia kasih jaminan itu screen protection service gitu. Jadi gini gengs ya, setiap gua review gua nemu isu, nah itu selalu gua konfirmasi lagi ke mereka nih. Misalnya gua bisa kontak dengan orang Oppo atau gua kontak dengan orang Transsion, nah itu gua selalu sampaikan sih. Banyak reviewer juga yang bisa kontak ke mereka juga, termasuk gua. Nah jadi isu yang tadi yang kamera, terus gua buka galerinya tuh yang dari kamera, gua mau edit terus tiba-tiba hanya memuat aja, itu udah ada jawabannya sebenarnya. Jawabannya nanti di update patch 2025, entah di bulan ini atau bulan apa gue belum tahu, tapi intinya udah di fix, tinggal mereka mau rilisnya kapan gitu. Jadi yang sini gue lagi coba pakai Thermostat nih main MLBB. Ini dapatnya ini sekitar FPS nya 40-an lah ya. Ini baru di loading nih, ntar kalau udah main kita liatin nih dapatnya berapa. Hasil sih kalau gue bilang nih antara naik turun di 30 sampai 40 deh paling deh, karena ini kan masih Spirit RAM ya. Ya itulah keterbatasannya chipset Spirit RAM tuh ya begini, untuk main game ya ala kadarnya. Ya kalau settingan sih bisa dapat 90 fps settingannya ya, dapat ultra juga dapat, grafisnya fps-nya tuh cuman tinggi doang, tapi aktualnya dia cuman bisa 44 doang tuh. Oke. Ya around 40 udah oke lah. Kita lihat yang terakhir aja nih. Ini yang di terakhir ini kita lihat average-nya itu FPS-nya itu bisa dapat 42. Nah, itu stabil ya. Naik turun di 40-an, nggak nyampe drop ke 30 yang tadinya gue pikir bakal drop ke 30-an, ternyata enggak. Oke, untuk GPS gue biasanya testing pakai GPS test, langsung aja kita buka. Nah, dengan catatan nih ya. WiFi mati, data mati gitu. Jadi gue mau coba cold test dulu. Obstacle-nya ada, dan juga ini mengingat sudah sore, hasilnya juga cuman sedikit tuh. Ini mulai naik lagi nih. Mulai lagi naik ke 24. Oke. Nah, gimana kalau datanya kita nyalain? Kita pakai WiFi aja biar nunjang. Nah, kalau pakai WiFi ada bedanya nih. Jadi kalau kehubung ke WiFi, ke internet, biasanya dia akan naik lagi tuh. Tuh kan? Naik kan ke 36, 37. Nah, karena GPS-nya udah dibantu sama data gitu. Kalau udah ada paket data internet pasti dia akan naik gitu. Nah, ini sampai di 37, 38, 39, kayak berapa lagi nih? Nah, 40, udah nyentuh 40 tuh udah bagus tuh. Ini posisi gua saat ini ya. Kita zoom, kita lihat dia bergerak atau enggak. Nah, kita lihat dia bakal loncat-loncat jauh apa enggak. Ternyata dia cuma geser-geser dikit aja nih, gengs. Dari posisi gua yang sebenarnya memang di sini posisi gua. Oke. Ini rumah tetangga, nih rumah gua ada di sini posisinya. Nah, dia idle tuh. Nah, udah kasih akurasi paling deket nih, yang udah paling 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 oke nih, udah ngelok akurasinya segini loh range-nya. Nah, ini gua nyatakan sudah oke. Akhir nih multitask-nya ini ada berapa ya? Kita coba lihat. Touchscreen-nya ini 5, 6, berapa nih? Coba kalau kita pasang nih. Touchscreen-nya itu sekitar ada 10 jari ya. Ya, 10 jari. 10 jari. Touchscreen-nya bisa 10 jari. Ini 7 ya. 10 jari. Udah termasuk bagus. Sementara banyak handphone lain harga sejutaan atau yang 2 jutaan itu masih cuma 5 jari. Jadi kesimpulan gue buat harga 199 lah, under 2 juta sekarang ya. Si Itel S25 Ultra ini udah menjadi pilihan yang cukup baik gitu, mengingat kompetitor lain hanya ngasih ya chipsetnya mungkin sama, masih Spirit RAM cuman seri T618 atau 616. Ini udah dikasih seri yang T620. Nah, terus juga layarnya melengkung. Nah, brand lain yang harganya yang layarnya melengkung itu rata-rata harganya di atas 2 juta. Nah, ini masih dapat di bawah 2 juta. Gitu loh. Oke, segitu aja review dari gua. Nantinya kayak kamera segala macam gua bakal review lagi, tapi gua tunggu updateannya si Transsion nih mengenai isu yang ada di galeri. Di kamera, terus gua buka ke galeri tadi pas gua mau edit ternyata masih loading terus. Nah, gua tunggu isu itu fix. Nanti kalau ada isu lain gua paparin lagi. Selebihnya makasih banyak udah nonton channel gua dan udah bantu subscribe ya. Intinya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.